Film ini menceritakan tentang kisah seorang putri Haoling yang bernama Xiao Yao yang diasingkan selama 300 tahun di Gunung Yu, sampai akhirnya Xiao Yao menetap di kota Qingshui dan menjadi tabib ternama dan berganti nama menjadi Xiao Liu. Pertemuannya dengan Tu Sanjing seorang bangsawan yang terluka dan juga Xiang Liu yang awalnya benci berubah menjadi dekat. Akhirnya Xiao Yao juga bertemu Qiang Xuan, kakak sepupunya yang mencarinya selama 300 tahun. Xiao bingung karena didekati oleh 4 pria tampan sekaligus. Tidak usah banyak spoiler dan langsung rebahan dan pasang headsetnya. Di awal film diperlihatkan tepatnya di Istana Zhaoyun, terletak di Gunung Xian, seorang anak perempuan yang sedang bermain ayunan di pohon flamboyan yang bernama Xiao Yao. Di sana juga ada neneknya yang bernama Siling Xie dan kakak sepupu laki-lakinya yang bernama Chang Xuan. Xiao Yao ingin mereka melihatnya namun Chang Xuan lebih memilih membaca bukunya sehingga membuat Xiao Yao turun dan bertanya kenapa tidak melihatnya. Menurut Chang Xuan membaca buku lebih menarik dan membuat Xiao Yao mengadu ke neneknya. Kemudian Xiao Yao mengajak Chang Xuan berkompetisi memetik bunga flamboyan duluan dan yang menang akan menjadi ketua. Namun Chang Xuan berpikir terlalu kekanak-kanakan dan membuat Xiao Yao mengatai kalau Chang Xuan takut kalah. Mendengar itu Chang Xuan menerimanya dan langsung berlari ke pohon flamboyan. Xiao Yao yang belum siap mengatakan Chang Xuan curang dan di saat mau memetik bunga flamboyan, Xiao Yao berpura-pura memanggil paman keempat dan tak lain adalah ayah Chang Xuan dan membuatnya langsung menoleh sehingga Xiao Yao memetik bunga flamboyan lebih dulu dengan mengatakan kalau ayahnya sedang memimpin perang, mana mungkin akan pulang dan menyuruh Chang Xuan memanggilnya kakak karena kalah. Namun Chang Xuan mengambil bukunya kembali dan membacanya. Xiao Yao mengira Chang Xuan marah dan ingin memberikan ekor rubah miliknya yang susah didapat dan Chang Xuan mengambilnya. Melihat raut mukanya sedih Chang Xuan mengembalikannya lagi karena itu aksesoris kesayangannya. Chang Xuan bertanya ke neneknya kapan orang tuanya pulang dan neneknya mengatakan kalau seharusnya perang berakhir, dan tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan membuat neneknya pingsan. Ternyata ayah Chang Xuan meninggal dalam perang dan upacara pemakamannya segera dilaksanakan. Chang Xuan terlihat sedih dan Xiao Yao izin ke ibunya yang bernama Siling Heng untuk menemani Chang Xuan. Raja Xian yang merupakan kakeknya menyuruh menutup peti, namun Chang Xuan ingin menunggu ibunya dulu. Xian Yipeng yang juga adik dari ayah Chang Xuan dan paman ke-9, memaksanya untuk menutupnya dan membuat Chang Xuan mengatainya hingga membuatnya marah. Tiba-tiba ibu Chang Xuan yang bernama Chang Pu, datang dengan menyindir Xian Yipeng kalau demi dendam pribadinya sampai mencuri surat, sampai bala bantuan tidak kunjung datang hingga perang Gunung Sun batal dan membuat Zhong Yi suaminya gugur. Xian Yipeng mengatakan kalau Zhong Yi gugur demi negara dan sangat menghargainya. Dia mengatakan ke Raja Xian kalau sikap dan tindakannya berdasarkan perasaan sedih dan merasa pikirannya tidak stabil. Chang Pu menjelaskan ke Raja Xian kalau sejak ayahnya menyerah pada Xian, suku Ruoshi kami adalah penduduk Xian, namun demi dendam pribadi Yipeng, dia menyembunyikan informasi militer dan mengabaikan nyawa para militer, dan dia tidak bisa memaafkannya dengan mengambil pisau dan langsung menusuk dada Xian Yipeng dan membunuhnya. Mereka semua terkejut dan Raja Xian menyuruh untuk mengurungnya di penjara langit dan diberi hukuman berat. Siling Heng membujuk Raja Xian untuk mengurangi hukumannya karena membantu dalam perang dan mereka yang ingin menahan Chang Po membuat Chang Xuan dan juga Xiao Yao melindunginya. Chang Po meminta maaf ke Chang Xuan karena sebenarnya ingin melihatnya tumbuh besar namun tidak bisa karena terlalu merindukan ayahnya dan berpikir Chang Xuan belum memahaminya. Kemudian Chang Po memberikan bunga yang ada di rambutnya dan menyuruhnya untuk memberikan bunga ruomu itu saat menemukan wanita pilihannya. Kemudian Chang Po menusuk dirinya sendiri dan berjalan ke makam suaminya. Chang Xuan hanya bisa menangis dan memanggil ibunya dan sebelum meninggal, Chang Po meminta Siling Heng menjaga Chang Xuan dan jatuh ke makam suaminya dan petinya langsung tertutup.
Keesokan harinya Xiao Yao membawa bunga flamboyan dan memberikannya ke Chang Xuan, namun Chang Xuan masih bersedih dengan memegang bunga ruomu pemberian ibunya. Melihat itu Xiao Yao menghiburnya. Chang Xuan mengira ibunya tidak mau menginginkannya, namun Xiao Yao berpendapat kalau ibunya ingin menemani ayahnya karena tidak ingin ayahnya kesepian dan membuat Chang Xuan menangis. Xiao Yao menyuruhnya jangan khawatir karena ibunya, nenek dan dirinya akan menemaninya. Sementara itu neneknya yang sudah siuman menganggap dirinya tidak berguna karena tidak bisa melindungi putra dan menantunya hingga membuat Chang Xuan kehilangan orang tuanya di usia dini. Si Ling Heng memberitahunya akan tinggal di puncak Zhaoyun dan akan membesarkan mereka berdua dan mengaku mulai sekarang mereka adalah anaknya. Saat Si Ling Xie batuk dan keluar darah, Si Ling Heng yang melihatnya ingin memanggil tabib namun Si Ling Xie menyuruh untuk memanggil kedua anak itu. Neneknya memberitahu Chang Xuan kalau dirinya sekarang satu-satunya pria di puncak Zhaoyun jadi harus memikul tanggung jawab untuk melindungi puncak Zhaoyun. Neneknya kemudian menyuruh berjanji untuk saling membantu satu sama lain dan menjaga satu sama lain dan tidak akan saling meninggalkan dan ternyata itu adalah pesan terakhir neneknya sebelum meninggal. Saat duduk sendirian di Gunung Xian, tiba-tiba Chang Xuan ditendang oleh sekelompok anak-anak di sana dan mengatainya anak liar karena tidak punya orang tua dan langsung mengeroyoknya. Tiba-tiba Xiao Yao datang dan menyuruh mereka berhenti dan akan mengadu ke ayahnya. Namun Yue Liang memberitahu kalau Raja Haoling atau ayahnya sudah menceraikan ibunya jadi tidak ada dukungan lagi dan menyebutnya masih berlaga dan ingin memukulnya. Namun Xiao Yao memukulnya dulu dan membuatnya menyuruh temannya untuk memukul Xiao Yao. Tapi Xiao Yao malah menghajar mereka semua dan membuat Chang Xuan tersenyum. Saat berada di puncak Zhaoyun, Xiao Yao memberitahu kelak kalau ada yang menindasnya cukup berteriak dan akan langsung membantunya dan juga melindunginya. Xiao Yao juga akan berlatih dengan baik, maka energi rohnya juga akan kuat. Xiao Yao menggendong Chang Xuan yang terluka dan memberitahunya saat nanti ibunya bertanya menyuruhnya beralasan terjatuh. Xiao Yao berpikir kalau memang benar orang tuanya bercerai maka sudah tidak mempunyai ayah. Namun Xiao Yao mengaku sudah terbiasa tinggal di puncak Zhaoyun dan akan menemani Chang Xuan selamanya. Tapi menurut Chang Xuan kalau Xiao Yao nanti akan tumbuh besar dan pasti akan meninggalkannya. Mendengar itu Xiao Yao akan selamanya jadi adiknya, begitupun juga dengan Chang Xuan yang akan jadi kakaknya selamanya dan bilang apapun yang terjadi akan tetap bersamanya dan mereka membuat janji kalau akan selamanya bersama. Tengah hari saat mereka berdua tertidur, Chang Xuan terbangun dan melihat bibinya menangis dan membuatnya bertanya. Si Ling Heng memberitahu sebenarnya tidak rela ingin meninggalkan mereka berdua karena mendapat perintah untuk memimpin pasukan yang sedang berperang setelah kematian ayahnya. Chang Xuan terkejut dari banyaknya pria mengapa dia yang seorang perempuan diperintah. Si Ling Heng mengaku kalau dirinya orang Xian dan juga sama seperti ayahnya jadi harus berjuang demi negara. Chang Xuan ingin membantu berperang karena dirinya juga orang Xian namun menurutnya dirinya masih kecil dan memberitahu kalau saat ayah ibunya menikah, Raja Haoling memberikan senjata dewa ke ibumu dan dia bunuh diri juga pakai senjata ini dan menyerahkan senjata itu kepada Chang Xuan. Si Ling Heng ingin kelak harus melindungi diri sendiri dan juga Xiao Yao, dan menyuruhnya berjanji ke Si Ling Heng apa bisa melakukannya. Mendengar itu Chang Xuan melihat Xiao Yao yang tertidur dan membuka senjata dewanya akan berjanji melindungi adik Xiao Yao. Keesokan harinya Si Ling Heng bersiap untuk pergi dan Xiao Yao terlihat sedih dan tidak merelakannya. Ibunya langsung memeluknya menyuruhnya untuk jaga diri dan berjanji ke Xiao Yao akan kembali. Xiao Yao meminta janji kelingking untuk menepati janjinya. Raja Xian bertitah menobatkan Si Ling Heng putri dari jenderal untuk memimpin pasukan berperang dan menyuruh menghabisi semua pasukan dan pulang dengan membawa kemenangan. Xiao Yao menangisi ibunya yang pergi berperang dan Chang Xuan akan menemaninya selama ibunya berperang dengan menggandeng tangannya. Xiao Yao dan Chang Xuan pergi ke istana menemui Raja Xian dan bertanya ibunya, karena mendengar kabar buruk tentangnya.
Raja Xian menghiburnya kalau demi penduduk Xian, ibunya tanpa ragu membunuh banyak pasukan musuh namun pada pertarungan terakhir, musnah bersamaan dengan monster Chichen. Mendengar itu Xiao Yao tidak percaya karena ibunya sudah berjanji dengannya akan kembali dan meninggalkan istana. Raja Xian menyuruh Chang Xuan untuk menteladani ayahnya dan bibinya yang menjadi pahlawan besar namun Chang Xuan menolaknya dan tidak ingin menjadi seperti mereka yang meninggalkan istri dan anaknya. Chang Xuan hanya ingin menjadi orang baik dan menjadi Raja Xian, namun kakeknya memberitahu kalau menjadi Raja Xian lebih sulit daripada pahlawan besar. Chang Xuan masih teguh dengan pendiriannya dan tidak takut, mendengar itu kakeknya akan menunggunya. Kakeknya memberitahunya akan mengirim Xiao Yao ke puncak Gunung Yu dan mengangkat Oma untuk menjadi gurunya dengan melatihnya. Mendengar itu Chang Xuan langsung berlutut dan memohon ke kakeknya untuk tidak membawa Xiao Yao dan berjanji akan melindunginya. Namun kakeknya beranggapan kalau dengan kemampuannya yang sekarang tidak akan bisa melindunginya dan jika ada yang ingin mencelakainya, tidak mungkin dengan berlutut seperti ini. Kakeknya kembali ke kursi raja dan memberitahunya kalau berlutut seperti itu tidak akan bisa mencapai posisi ini. Qiang Xuan mencari Xiao Yao yang sedang menyiram lebah pohon murbei dengan arak, dan tiba-tiba Xiao Yao dijemput dan sudah waktunya berangkat. Xiao Yao mengatakan ke Qiang Xuan tidak usah mencemaskannya karena entah itu Gunung Xian atau yang lainnya pasti bisa bertahan dan juga mengingatkan untuk menyiram lebah pohon murbei dengan arak dan jangan memakannya sebelum dirinya datang dan memberikan ekor rubah kesayangannya dan menyuruh melihatnya jika merindukannya. Waktu pun berlalu dan 300 tahun kemudian, kisah itu menjadi dongeng dan selalu diceritakan di masyarakat. Namun saat narator yang disebut Tuan Batu menceritakannya, datang seorang tabib yang selalu dipanggil Xiao Liu, dan terkenal dengan obat mujarabnya karena seorang wanita yang tidak bisa mempunyai anak, bisa hamil setelah meminum obatnya. Bahkan di saat ada siluman kelinci yang ingin melahirkan di sana dia menolongnya di tempat dan berhasil menyelamatkannya. Sementara itu Qiang Xuan masih menyimpan ekor rubah itu dan Qiang Xuan pergi bersama adik dari Xiao Yao yang bernama Anian dan sudah sampai di kota Qingsui. Setelah masuk ke kota dia melihat wanita dengan tanda di keningnya dan membuatnya berlari menghampirinya namun ternyata saat melihat dari dekat ternyata Qiang Xuan salah orang karena tandanya tidak mirip dengannya. Kemudian Qiang Xuan pernah mendengar kalau di kota itu terdapat batu yang bisa berbicara dan mengajak Anian melihatnya. Namun tiba-tiba Anian ditabrak oleh Xiao Liu dan membuatnya memarahinya karena menurutnya kotor dan bau. Mereka sudah tiba di tempat batu yang bisa berbicara dan kebetulan Tuan Batu itu sedang menceritakan kisah putri kecil yang menunggu kakaknya selama 300 tahun di Gunung Yu, namun tidak kunjung datang menjemputnya dan membuat turun gunung untuk mencari Raja Haoling dan sekarang keberadaannya tidak ditemukan apa dia masih hidup atau sudah tewas, bahkan Raja Xian juga tidak bisa menemukannya walaupun dari klan dewa tidak bisa menentang kehendak langit. Salah seorang di sana bertanya ke Tuan Batu karena tidak pernah meninggalkan kota Qingsui tapi kenapa bisa tahu banyak hal. Narator itu menyebutkan kalau dirinya punya kemampuan mengingat banyak hal dan hanya satu yang tidak diketahui yaitu batu roh Qingsui. Xiao Liu kembali ke tempatnya dan di sana juga ada yang membantunya yang bernama Ma Zi dan juga Chuan Zi. Setelah menghitungnya, betapa terkejutnya pamanmu karena konsultasinya mendapatkan lebih banyak dari biasanya dan Xiao Liu memberitahu kalau siluman kelinci melahirkan di tempat sarapan jadi mendapat keuntungan lebih banyak. Pamanmu memberitahu kalau kedai sebelah timur jalan sudah tersewa orang luar kota Qingsui, dan menurut Chuan Zi akan merebut bisnis mereka kalau sampai membuka klinik. Mendengar itu Xiao Liu menyuruh menghabiskan uang hari ini dan masalah besok dipikirkan esok hari. Tentu saja yang menyewa kedai di sana adalah Qiang Xuan dan langsung membersihkan dan merapikan tempat itu yang berantakan. Namun saat melihat pohon krem kesayangan Tuan Putri,
Anian bilang tidak bisa melihat bunganya karena belum musim dingin. Mendengar itu Qiang Xuan menggunakan kekuatan rohnya untuk menumbuhkan bunga prem yang seharusnya belum berbunga. Qiang Xuan langsung teringat Xiao Yao saat melihat bunga prem itu. Di saat malam Qiang Xuan tidak bisa tidur kalau teringat Xiao Yao dan mengatakan ke Sang, kalau sudah mencari Xiao Yao di mana-mana namun masih tidak menemukannya. Hampir 300 tahun mencarinya dan mungkin Xiao Yao merasa mempunyai kakak yang tidak berguna. Menurutnya lokasi kota Qingsui istimewa dan beragam orang di sini. Mungkin kali ini akan ada kabar. Qiang Xuan mengatakan kalau tujuan ke kota Qingsui adalah menyelidiki pasukan sisa Chenrong dan soal mencari Xiao Yao lebih baik dirahasiakan. Keesokan harinya Xiao Liu ingin mencuci piring di sungai dan melihat burung yang gemuk dan ingin menangkapnya namun di saat mengambil batu, burungnya terbang dan kemudian ada gerakan di semak dan langsung melempar batu itu. Melihat tidak ada pergerakan, Xiao Liu merasa senang karena sebelumnya tidak pernah pas sasaran dan saat membuka semak itu ternyata seorang pria yang terluka dan membuatnya meninggalkannya karena tidak ingin ikut campur urusan orang lain. Xiao Liu pergi ke kota dan seorang di sana memberitahu kalau kedai ini baru disewa dan tidak tahu bisnis apa yang dijalankan, dan di saat mereka pergi, Qiang Xuan keluar membeli bakpao dan roti panggang di depan rumahnya. Pemilik toko itu memberikan acar sebagai hadiah karena akan menyewa dalam jangka panjang jadi kelak bertetangga jadi menyuruhnya jangan sungkan dan Qiang Xuan memperkenalkan diri. Ma Zi dan Chuan Zi tidak sengaja bertemu pria yang terluka itu dan memberinya makan, namun tidak ada pergerakan dan akhirnya mereka dipanggil karena ada yang meminta obat. Kemudian pria itu terbangun dan berusaha mengambilnya. Saat Xiao Liu datang, Ma Zi memberitahu kalau bertemu pengemis di pinggir sungai dan langsung membuat Xiao Liu memukuknya karena jika ingin hidup lama tidak usah mencampuri urusan orang lain. Xiao Liu akhirnya kembali ke sungai dan melihat pria itu dan menginjak roti panggang di depannya dan bertanya apa meminta ganti rugi. Tidak ada jawaban membuat Xiao Liu langsung mengangkatnya dan membawa ke tempatnya untuk diobati. Dan saat Ma Zi dan Chuan Zi membuka bajunya betapa terkejutnya mereka melihat luka di sekujur tubuhnya, Xiao Liu yang melihatnya kalau luka yang diakumulasi dari penyiksaan jangka panjang. Ketika melihat kakinya juga kukunya habis dilepas dan ditembus paku, kemudian membuka pahanya dan menurutnya kakinya sudah patah dan tumbuh kembali sehingga miring jadi kalau ingin berjalan lagi harus dipatahkan lagi dan disambung. Xiao Liu menyuruh Ma Zi mengambilkan palu. Ma Zi sudah membawa palu dan Xiao Liu menyuruh menghancurkan tulang yang ditunjuknya, namun Ma Zi malah memejamkan mata dan membuat Xiao Liu mengambil palunya. Pria itu sedikit membuka matanya dan Xiao Liu menjelaskan kalau dirinya berada di klinik dan akan mengobatinya. Xiao Liu akan mematahkan tulangnya yang salah tempat, dan membolehkan berteriak jika tidak tahan karena akan memukulnya 3 kali dan pria itu memejamkan mata kembali. Xiao Liu tanpa segan memukul tulang yang miring itu dengan keras dan membuat pria itu menggenggam tangannya. Menurut Ma Zi dan Chuan Zi pria ini hebat karena walaupun dipukul dengan keras, namun tidak bergerak dan berteriak sama sekali. Xiao Liu menjelaskan dibanding penyiksaan yang dialaminya dulu, rasa sakit ini bukan apa-apa. Xiao Liu memperban seluruh tubuhnya dan memberinya obat, namun dia langsung muntah darah. Pamanmu mengatakan kalau mungkin pria ini tidak tertolong lagi dan akan menyiapkan peti matinya dan Xiao Liu menyerahkan semuanya ke nasib. Sementara itu pasukan Qiang Xuan memberikan informasi tentang pasukan sisa Chenrong dan menurutnya strategi ini cukup berhasil karena menyelinap diam-diam ke musuh namun tiba-tiba Sang ingin masuk ke kamarnya dan informan itu langsung pergi lewat jendela. Sang sudah menyelidiki dan ternyata batu roh itu memang siluman batu kecil, namun sudah tinggal di kota Qingsui selama puluhan ribu tahun dan memang tahu semua hal tentang kota Qingsui. Mendengar itu Qiang Xuan langsung mengajak Sang untuk menemuinya. Qiang Xuan langsung meminta batu roh muncul karena ada yang ditanyakan. Batu roh itu muncul dan mengeluh kenapa tidak menunggu pagi memanggilnya.
Qiang Xuan memberikan botol yang berisi kalsedon selama 10.000 tahun di Gunung Yu dan bermanfaat untuk klan siluman, dan saat mau menerimanya batu roh itu bertanya tidak tahu hal yang ingin ditanyakan. Qiang Xuan bertanya kenalannya masuk kota King Sui, namun tidak tahu dia berada di mana dan punya tanda bunga anggrek di keningnya. Mendengar itu dia bilang kalau hal itu sangat mudah. Batu roh menyuruh melihat batunya, namun setelah melihat orang di batu tidak menemukannya dan Qiang Xuan berterima kasih. Dan saat berpamitan dia kembali dan bertanya kalau kenalannya ini mungkin bisa merubah penampilannya dan bertanya ke batu roh apa bisa menembus ilusi untuk melihat sosok aslinya. Batu roh itu memberitahu kalau energi rohnya terbatas. Mendengar itu Qiang Xuan bisa menyalurkan energi rohnya. Batu roh itu akhirnya mengerti kalau Qiang Xuan dari klan dewa dan Qiang Xuan langsung menyalurkan energi roh ke batu itu. Energinya hampir terkuras dan membuatnya berhenti, namun itu sudah cukup dan melihat batu itu lagi dan orang terakhir di sana adalah Xiao Liu. Pria yang ditolong itu terbangun dan melihat Xiao Liu tidur di sana. Melihat itu tangannya menahan lilin yang menetes ke Xiao Liu, sementara mereka terkejut kenapa batu rohnya berhenti di Xiao Liu. Tuan batu itu mengenal tabib itu dan bernama Wen Xiao Liu dan dia sudah tinggal di kota Qinsui selama puluhan tahun. Qiang Xuan memberitahu kalau dirinya tidak mencari pria, dan menurutnya kalau mereka memang dari klan dewa, tapi tidak mengubah penampilan. Menurut batu roh itu kalau orang yang dicarinya tidak berada di kota Qinsui. Sementara itu Xiao Liu sudah terbangun dan melihat tangannya panas. Xiao Liu menyuruh pamanmu untuk membawakan obat. Menurut pamanmu, luka Kledewa bukan luka biasa yang bisa disembuhkan obat dunia fana. Dia sudah menderita dan pergi lebih awal akan melegakannya. Xiao Liu memberikan darahnya dan meminumkannya padanya dan merasa kalau dirinya tabib ajaib dan akan menyembuhkannya. Anian mencari Qiang Xuan namun tidak ada. Kemudian dia datang dengan membawa makanan untuknya namun Anian tidak mau karena makanan di luar kotor dan Qiang Xuan mau memasak untuknya. Saat memasak, Sang mengatakan kalau Qiang Xuan tidak punya integritas karena malah membuat sarapan untuk Putri Haoling. Namun Qiang Xuan juga memberitahu kalau dulu Xiao Yao juga pilih-pilih makanan saat kecil. Namun dulu dia tidak bisa memasak untuknya. Sekarang Qiang Xuan berpikir makanan apa yang dia suka. Xiao Liu makan bersama Ma Zi dan Quan Zi dan menurut mereka, Xiao Liu hebat karena orang mati bisa disembuhkan. Dulu pernah menyebutnya amatir ternyata memang benar-benar berkemampuan. Xiao Liu menyuruh mereka untuk memberikan sup bebek ke pria itu dan tambahkan sedikit garam dan jangan diberi bumbu. Xiao Liu melihat pria itu sudah bangun dan memberitahunya kalau akan memulai lagi dari awal dan akan mencari biaya pengobatan. Quan Zi yang melihatnya Xiao Liu telaten sekali menjaganya seperti menjaga anak kecil dan Xiao Liu langsung memukulnya. Quan Zi mengatakan ke pria itu kalau Xiao Liu sudah bekerja semalaman untuk mengobatinya jadi harus bertahan hidup agar tidak menyia-nyiakannya. Beberapa hari kemudian, pria itu akhirnya sudah bisa bergerak dan saat Xiao Liu ingin membuka perban wajahnya, dia tidak mau. Kemudian Xiao Liu ingin melepas pakaiannya juga tidak mau sampai Xiao Liu bilang kalau setiap hari memberinya obat, mencuci rambutnya dan mengolesi lukanya jadi sudah melihat semuanya. Xiao Liu juga mengatakan kalau sama-sama pria dan akhirnya dia mau. Namun saat dia mau membuka celananya, Xiao Liu merasa aneh dan beralasan kalau ada urusan dan menyuruhnya mandi sendiri. Setelah mandi, pria itu keluar dan sudah membuka perban di wajahnya dan sebenarnya pria itu bernama Tu Sanjing, seorang pria bangsawan yang kaya. Xiao Liu mengatakan kalau sudah mengobatinya dan menyuruhnya meninggalkan tempat ini, namun Tu Sanjing terkejut dan mengaku tidak punya tempat tujuan. Saat Xiao Liu menanyakan namanya juga Tu Sanjing hanya diam. Dan Xiao Liu mengira akan menjawab tidak tahu, lupa, atau sengaja tidak memberitahunya. Tu Sanjing merasa kalau Xiao Liu sudah menolongnya jadi ingin jadi pelayannya dan akan menurutinya namun Xiao Liu bertanya jika kelak bertemu orang yang mengenalmu, apa juga menurutiku dan Tu Sanjing mengangguk dan akhirnya Xiao Liu menyetujuinya tinggal di tempatnya.
留下吧。 Ma Zi dan Chuan Zi menyuruh memberikan nama dan Xiao Liu menyuruh menghitung daun yang dia berikan ada berapa dan saat mereka bilang 17, Xiao Liu langsung memberitahu kalau mulai sekarang namanya Ye Shiki. 你就叫叶17。 Melihat Xiao Liu setelah makan tidak mencuci piringnya, pamanmu marah karena kebiasaannya sulit dihilangkan dan mau memukulnya dengan kursi. Namun Tu Sanjing mengambil mangkuknya dan berinisiatif mencucinya. Di saat dia mencuci di sungai, pamanmu bertanya siapa dia sebenarnya dan Tu Sanjing langsung teringat masa lalunya. 衣服撕掉尊贵，什么都不是。 Masih trauma dengan masa lalunya Tu Sanjing mengaku kalau sebenarnya dia adalah Ye Shiki dan pamanmu meninggalkannya. 叶时奇， Di kota, anak-anak bermain menjadi Siang Liu si ular kepala 9. Anian yang mendengarnya bertanya nama apa itu dan sang memberitahu kalau dia adalah penasihat militer pasukan pemberontak Chenrong yang cerdik dan licik. Raja Xian pernah memberi hadiah besar untuk menangkapnya selama ratusan tahun tapi tidak tertangkap. Dan di Dahuang dia adalah orang paling hebat. Qiang Xiang melihat informasi tentang paman kelimanya yang memutar otak selama ratusan tahun untuk menangkap Siang Liu karena memang dia adalah buronan teratas di Xian. Menurut Qiang Xuan di bawah pimpinannya puluhan ribu pasukan sisa Chenrong bisa memuat seluruh istana Xian kalang kabut dan terbukti betapa hebat kemampuannya. Bawahannya akan mengerahkan kemampuannya dan bersedia untuk membunuhnya demi Qiang Xuan, namun menurut Qiang Xuan, orang seperti itu sayang untuk dibunuh dan kalau bisa berguna untuknya maka dirinya akan lebih kuat. Kemudian Qiang Xuan menyuruh menemui mata-mata sisa Chenrong dan mendiskusikan dulu dan apa masih ada cara untuknya berubah pikiran dan menyerah kepadanya. Pamanmu datang ingin membujuk mertua Ma Zi dengan membawa mas kawin, namun dia diusir karena mas kawinnya tidak sesuai yang diinginkannya. Pamanmu menghitung uang bersama Ma Zi dan Chuan Zi namun di saat menghitung semuanya tetap tidak cukup dan Chuan Zi yang melihatnya berpikir kenapa menikahi seorang gadis perlu mengeluarkan uang sebanyak ini. 女人的事儿也太麻烦了吧！ Malam harinya Xiao Liu berinisiatif untuk pergi ke hutan untuk mencari 2 atau 3 daun roh karena akan laku mahal dan bisa buat pernikahan Ma Zi. Namun pamanmu melarangnya karena di sana wilayah kekuasaan Chenrong apalagi di sana juga ada militer pertahanan yaitu Siang Liu ular berkepala 9. Xiao Liu mengatakan kalau dirinya bukan mata-mata dan hanya mengambil daun roh jadi menyuruhnya jangan khawatir, karena meskipun Siang Liu licik, tapi juga mengikuti perintah militer. 我就挖个挺早就回来了。 Di saat berjalan di tengah hutan, Xiao Liu merasakan ada yang mengikutinya dan langsung menebak kalau itu Ye Shiki. Melihat dia mengikutinya, Xiao Liu menyuruhnya pulang dan Ye Shiki hanya diam. Kemudian dia menakutinya di dalam hutan ada ular berkepala 9. Ye Shiki juga terdiam dan langsung menanyakan apa benar ingin ikut dan Ye Shiki mengangguk dan akhirnya Xiao Liu mengajak Ye Shiki ikut bersamanya. Saat sudah sampai di perbatasan, Xiao Liu menjelaskan kalau setelah melewati batu tablet ini sudah berada di wilayah pasukan Chenrong dan melarang Ye Shiki masuk ke dalam karena Siang Liu sangat merepotkan dan tidak ragu setelah membunuh klan dewa. Menurut Xiao Liu orang seperti Ye Shiki dilarang masuk gunung. 你这样的也不要了。 Xiao Liu menemukan kotoran Fei Fei dan biasanya bangsawan suka memeliharanya karena sulit ditangkap, maka akan terjual mahal dan menyuruh menunggunya karena akan menangkap Fei Fei. Namun Ye Shiki memegangnya dan meminta untuk ikut bersamanya. Xiao Liu memberitahu kalau Fei Fei pengecut, jika orangnya ditambah 1, mungkin akan langsung kabur dan memberitahunya ini penting untuk pernikahan Ma Zi. Mendengar itu Ye Shiki menyuruhnya berhati-hati. 我等你，小心。 Xiao Liu mengikuti jejak kaki Fei Fei sampai akhirnya berhenti di sungai dan ingat kalau Fei Fei suka dengan suara gadis menyanyi dan mencobanya dengan bernyanyi. 相见相逢。 Suaranya terdengar sampai ke telinga militer pertahanan di sana, dan tiba-tiba Fei Fei muncul dengan sendirinya. Melihat itu Xiao Liu menyuruhnya pergi karena tidak menginginkannya lagi namun tiba-tiba ada seekor elang raksasa yang ingin menikamnya namun Fei Fei melompat duluan ke Xiao Liu. Xiao Liu meminta maaf ke elang itu dan tidak membiarkan elang itu memakan Fei Fei dan membawanya lari dengan melempar racun ke elang itu namun tiba-tiba ada daun yang menyerempet pipinya dan membuatnya berdarah.
Dan di saat menoleh ternyata yang melakukannya adalah pria yang bernama Xiang Liu yang terkenal dengan julukan ular berkepala 9. Xiao Liu melemparkan racun ke pakaiannya namun tidak mempan dan membuat Xiang Liu marah karena mengotori pakaiannya dan ingin mematahkan tangannya. Melihat itu Xiao Liu berlari. Tapi Xiao Liu malah kembali ke tempat tadi dan menyuruh Fei Fei berlari. Kemudian Xiao Liu memohon ampun dan menjelaskan maksud dan tujuannya ke hutan hanya untuk mengambil bahan obat di gunung dan memberikan penawar untuk elang milik Xiang Liu yang terkena racunnya. Xiang Liu memujinya karena elangnya pernah terkena puluhan ribu racun ular dan bahkan obat dari negara Xian tidak mampu mengobatinya dan tidak disangka di kota Qingshui ada tabib kecil yang hebat. Kemudian elang itu bangun kembali dan menerkam Fei Fei lagi. Xiang Liu langsung mendatangi Xiao Liu dan menyuruh pengawal membawanya ke barak. Xiao Liu diikat di kam Xiang Liu dan dia mengira kalau Xiao Liu adalah mata-mata tapi Xiao Liu terus meyakinkan kalau dirinya adalah seorang tabib di Aula Huichun dan hidup di sana selama 20 tahun dan menyuruh memeriksanya kalau ingin tahu. Xiang Liu membuka topengnya dan membuat Xiao Liu terkejut. Akhirnya salah satu pengawalnya mengetahui identitas sebenarnya dan kalau yang dikatakannya semuanya benar, namun Xiang Liu masih percaya dengan penilaiannya dan bertanya siapa kau sebenarnya. Xiao Liu tetap menjawab kalau dirinya bernama Wen Xiao Liu dan Xiang Liu langsung duduk di hadapannya dan bilang tidak percaya dan matanya berubah menjadi merah dengan mengeluarkan senjata yang ingin menusuk lehernya. Xiao Liu samar-samar mengingat masa lalu dan menceritakannya kepadanya bahwa sebelum datang ke kota Qingshui Xiao Liu lupa wajahnya dan tidak mengingat siapa dirinya. Dia merasa telah ditelantarkan dan tidak punya tujuan dan kalau dibolehkan, seumur hidup tetap menjadi Wen Xiao Liu. Melihat ketulusannya Xiang Liu menarik senjatanya. Xiang Liu memberi syarat ke Xiao Liu jika ingin hidup, maka harus jadi orangnya dan berguna untuknya dengan memberikan waktu 1 malam untuk mempertimbangkan dan menunggu jawabannya besok. Tengah malam Xiao Liu berpikir pamanmu dan lainnya pasti mencarinya karena tidak pulang dan mengira Ye Shiki sudah pulang karena tidak melihatnya lagi. Namun ternyata Ye Shiki yang merasa khawatir mencari Xiao Liu dan sudah berada di sungai tempat Xiao Liu ditahan dan mengeluarkan energi rohnya. Xiang Liu bertanya apa sudah dipikirkan dan Xiao Liu ingin minum karena haus. Mendengar itu Xiang Liu menyuruh pengawal mencambuknya 20 kali. Setelah mencambuknya, Xiao Liu sudah memikirkannya dan punya 3 syarat dan Xiao Liu menyuruh pengawal mencambuknya 20 kali lagi. Xiao Liu mengatakan 2 syarat namun Xiang Liu hanya diam dan Xiao Liu akhirnya hanya ingin 1 syarat dan mengatakan walaupun dicambuk sampai mati tetap akan mengajukan 1 syarat. Xiang Liu menyuruhnya mengatakan apa syaratnya dan Xiao Liu hanya ingin tinggal di kota Qingshui dan kalau tidak setuju menyuruhnya memukulnya sampai mati. Mendengar itu Xiang Liu menyetujuinya. Sementara itu Ye Shiki masuk ke wilayah pasukan Chenrong dan pasukan Chenrong menghadangnya tapi Ye Shiki melawannya. Xiang Liu ingin Xiao Liu meracik obat untuknya namun jika gagal meraciknya, Xiang Liu menginjak punggung Xiao Liu yang terluka hingga membuat Xiao Liu kesakitan dan mengancam akan mengganti dengan bagian tubuhnya. Kemudian pengawal memberitahu kalau ada orang yang menyusup ke barak. Xiang Liu langsung menemui Ye Shiki dan bertanya siapa yang menerobos barak. Ye Shiki memperkenalkan diri dan saat Xiao Liu keluar dan memohon ke Xiang Liu kalau dia pelayannya, Ye Shiki melihat Xiao Liu penuh darah di punggungnya dan membuat dia menyerang para pengawalnya. Xiao Liu memohon kalau sekarang dirinya miliknya jadi menyuruh melepaskannya. Xiao Liu juga menyuruh Ye Shiki untuk berhenti menyerang. Melihat luka di punggungnya, Ye Shiki menggunakan energi roh untuk meringankan sakitnya, dan Xiang Liu membebaskan mereka karena setelah diselidiki mereka adalah rakyat jelata dan membiarkannya pergi. Ye Shiki kemudian menggendongnya dan membawanya pergi, namun Xiang Liu tahu kalau mereka dari klan dewa dan sedang menyembunyikan identitasnya.
都在极力隐藏身份，一个高等神族，有意思。 Ye Shiki memberitahu kalaupun tidak menemukannya tetap akan mencarinya terus, dan Xiao Liu menganggap dirinya sial karena tidak mendapat uang malah mengorbankan diri. Xiao Liu juga malah bertemu Xiang Liu si pemimpin iblis itu dan tidak tahu kelak hidupnya bagaimana menjalaninya. Mendengar itu Ye Shiki menyuruhnya jangan takut. Xiao Liu percaya tidak mungkin tidak ada racun yang dapat meracuninya dan kelak akan menemukannya. Xiao Liu berharap Ye Shiki akan terus selamanya jadi Ye Shiki dan selalu menurut padanya. 但这不可能的。 Ye Shiki mengobati punggung Xiao Liu yang terluka dan Xiao Liu mengatakan sudah melihat seluruh tubuhnya namun sekarang dia hanya melihat punggungnya apa tidak merasa rugi. Mendengar itu Ye Shiki hanya diam karena sudah tahu kalau sebenarnya Xiao Liu adalah wanita. Xiao Liu menceritakan sudah 20 tahun hidup sendirian dan menderita penyakit aneh. Saat itu dirinya ketakutan karena tidak berani melihat cermin dan bertemu orang dan bersembunyi. Bahkan tidak tahu nama buah di dalam gunung. Demi Xiao Liu, Ye Shiki mendaki gunung hanya untuk memetik daun roh dan berhasil mendapatkannya walaupun hampir terjatuh. Dia langsung membangunkan Xiao Liu dan saat Xiao Liu melihatnya, Xiao Liu terlihat senang karena akhirnya Ma Zi akan menikah dan langsung memeluknya. Xiao Liu ingin mengajaknya pulang karena Ma Zi dan lainnya pasti sudah menunggunya. Saat Xiao Liu sudah pulang, mereka yang terlihat mengkhawatirkannya merasa senang setelah melihat Xiao Liu dan Xiao Liu memberitahu kalau mendapatkan 2 daun roh dan menukarnya dengan perak dan maharnya sudah ada untuk menikah. Kemudian Xiao Liu melihat burung milik Xiang Liu dan ingat harus membuatkan racun untuknya dan langsung bergegas membuatnya. Xiao Liu membuatnya hingga malam dan Ye Shiki yang melihatnya menyuruhnya tidur dan akan menggantikannya. Xiao Liu menyuruhnya hati-hati saat membuatnya karena kalau rusak akan mulai dari awal lagi. Keesokan harinya burung milik Xiang Liu datang lagi dan Xiao Liu mengalungkan ke tubuhnya dan sedikit mengatainya dan membuat burung itu menjatuhkan kotorannya. Ma Zi pergi ke kedai arak Yang Xuan dan memesan 50 kendi sekaligus memberikan undangan pernikahan, dan saat pelayannya memberikan ke Anian kalau ada undangan untuk tuan muda, Anian menyuruh membuangnya karena tuan muda tidak akan menghadiri pernikahan rakyat jelata. Pernikahan diselenggarakan di tempat mereka dan Xiao Liu mendoakan mereka punya banyak anak dan kalaupun tidak bisa punya anak akan memberikannya obat dan membuat pamanmu menaruh makanan di mulutnya. Tiba-tiba Xiang Liu datang dan Xiao Liu memberitahu kalau kedatangan tamu terhormat. Xiao Liu bertanya apa ramuannya manjur dan Xiang Liu memberikan hadiah karena obat yang dibuatnya sangat bagus. Xiao Liu menyuruh meminum anggur karena sudah datang jauh-jauh ke tempatnya. Merasa kalau itu racun setelah meminumnya, Xiang Liu mengatakan apa ingin meracuninya dan Xiao Liu hanya ingin mencambuknya 100 kali. Mendengar itu Xiang Liu bilang jangan harap melakukannya dan meminumnya lagi. Saat Ye Shiki datang, Xiang Liu langsung pergi. Xiao Liu terlihat kesal karena racun yang dibuat untuk Xiang Liu tidak mempan dan malah dijadikan pelengkap olehnya dan meracik lagi. Ye Shiki yang kebetulan masuk disuruh meminumnya. Melihat itu Xiao Liu bertanya kenapa meminumnya karena itu racun dan Ye Shiki beralasan karena Xiao Liu yang memberikannya dan langsung terjatuh lemas di pelukan Xiao Liu. Xiao Liu langsung memberikan obat penawarnya. Di hutan ada orang mencurigakan dengan melepas burung dan tidak sengaja bertemu dengan Xiang Liu. Xiang Liu langsung bertanya siapa yang mengutusnya kemari karena lokasi ini jauh dari Kam dan tidak seharusnya muncul di sini. Merasa ketahuan mata-mata itu sudah mempersiapkan pisau di belakangnya dan mengatakan kalau diperintah Jenderal Utama Hong Jiang dan menyuruh menanyakannya langsung. Mendengar itu Xiang Liu membiarkannya pergi. Sementara itu pengawalnya juga memberitahu Qiang Xuan kalau mata-matanya sudah memberinya kabar dan ingin berdiskusi langsung dan mungkin ada perkembangan. Mendengar itu Qiang Xuan menyuruhnya pergi ke gunung dan membawa orang untuk berjaga-jaga. Anian bersama pelayannya ke kota ingin pergi ke kedai daging rebus.
Namun istri Mazi tidak sengaja menabraknya dan menumpahkan darah domba ke pakaian Anian dan membuatnya marah. Istri Mazi ingin menggantinya namun pelayannya memberitahu kalau pakaian nonanya tidak mampu bisa diganti dan Mazi menyuruh mereka tenang. Sementara itu Ye-Shiki memberikan bunga ke Xiao Liu namun saat Ye-Shiki mengambil tempatnya, Xiao Liu malah memakannya dan terkejut saat Ye-Shiki memegang tempat bunga. Chuanzi datang mengeluh karena Mazi sering bekerja di tempat jagal mertuanya dan jarang ke sini. Tiba-tiba istri Mazi mengadu karena Mazi habis dipukul orang luar karena sehelai pakaian dan membuat Chuanzi dan pamanmu ingin balas dendam. Xiao Liu mengobati Mazi yang terluka dan menyuruh istrinya jangan khawatir karena akan baik-baik saja. Merasa khawatir dengan pamanmu, Xiao Liu menyusulnya dan menyuruh Ye-Shiki menjaga toko. Xiao Liu melihat Chuanzi dan pamanmu dilempar-lempar ke atas, melihat mereka disiksa, Xiao Liu memohon ampunan dan merasa bersalah dan menyuruhnya berhenti. Namun Anian tetap menyuruh pelayannya menyiksanya dan membuat Xiao Liu mengatakan kalau ada aturan di kota Qingshui, tidak ada permusuhan dan selama mengaku kalah harus berhenti. Namun Anian tidak peduli dengan peraturan apapun dan aturannya adalah jika menyinggungnya akan mati, dan dirinya mengaku hanya melihatnya berakrobat saja. Pamanmu menyuruh Xiao Liu membunuhnya saja karena tersiksa dan saat Xiao Liu melihat Anian tertawa. Xiao Liu mengeluarkan racunnya dan memindahkan ke pelayan itu dan melepaskan roh dari dalam tubuh pamanmu dan juga Chuanzi. Setelah mencobanya tidak berhasil pelayannya langsung melihat di sekitar dan memberitahu Anian kalau ada orang yang ilmu rohnya lebih tinggi darinya karena mantranya sudah dilepaskan dan mengajak pergi dari sana. Saat kembali ke klinik Huichun, melihat pamanmu tersiksa Xiao Liu mengatakan ke Ye-Shiki kalau mereka menganggapku orang baik namun sebenarnya sejak kecil dirinya suka membunuh orang dan sudah tidak lama membunuh orang dan hari ini Xiao Liu ingin sekali membunuh mereka. Ye-Shiki mengingatkan kalau mereka dari klan dewa dan energi rohnya sangat tinggi. Namun Xiao Liu tidak mempedulikannya, dan ingin Ye-Shiki membantunya dan hanya menghadangnya saja karena hanya ingin melihat kualitas energi roh mereka dan membuatnya mati keracunan. Sementara itu Hai Tang yang sudah kena racun dari Xiao Liu sudah sekarat, bahkan tabib tidak bisa menyembuhkannya dan tidak berdaya. Mendengar itu Anian ingin membunuhnya namun Qiang Xuan mencegahnya dan menyuruh memberitahu dulu apa yang terjadi. Qiang Xuan dan Anian langsung pergi ke klinik menemui Xiao Liu dan memberitahu Qiang Xuan kalau dia orangnya. Qiang Xuan langsung memperkenalkan diri kalau dia adiknya dan meminta penawarnya karena pelayannya terkena racun oleh dirinya. Anian mengatakan kalau tidak memberikannya menyuruh Qiang Xuan memukulnya. Xiao Liu mengatakan kalau adiknya memprovokasi saudaranya dan menyuruhnya bersujud dan meminta maaf ke saudaranya akan memberikan penawarnya. Qiang Xuan memohon untuk memberikan penawarnya, namun Xiao Liu menantang apa ingin merampasnya jika tidak diberikan, dan dengan terpaksa Qiang Xuan memukul dengan energi rohnya, Xiao Liu memanggil Ye-Shiki namun betapa terkejutnya karena Ye-Shiki tidak ada di sana dan membuat Xiao Liu menerima pukulannya hingga terjatuh. Qiang Xuan meminta maaf terpaksa dan tidak tahu kalau energi rohnya rendah dan untung saja tidak melukainya. Xiao Liu tertawa dan saat Qiang Xuan mau membantunya, Xiao Liu mengusirnya dan Qiang Xuan berpamitan pulang karena sudah mendapatkan penawarnya. Ye-Shiki mengantarkan makanan ke Xiao Liu namun Xiao Liu menebak kalau Ye-Shiki mengenalnya sampai bersembunyi. Ye-Shiki menjelaskan kalau wanita itu adalah nona muda dari keluarga bangsawan klan dewa. Xiao Liu mengira kalau Ye-Shiki takut mereka mengenalinya atau dirinya tidak ingin Xiao Liu berurusan dengan mereka dan bersembunyi. Xiao Liu membuang makanannya dan Ye-Shiki mengatakan kalau takut Xiao Liu bermusuhan dengan mereka. Namun Xiao Liu yang marah padanya menyuruhnya jangan mengikutinya. Xiao Liu duduk di danau dan Ye-Shiki menghampirinya namun tiba-tiba Xiang Liu datang dengan menunggangi elangnya. Xiao Liu mengulurkan tangannya dan Xiang Liu menarik dengan energi rohnya. Ye-Shiki yang melihatnya hanya terdiam. Xiang Liu bertanya kenapa menolaknya tanpa ada penyesalan dan Xiao Liu menjelaskan kalau tidak ada hubungan dengannya dan hanya menyesal karena terlalu mengandalkan orang lain. Menurut Xiang Liu, klan manusia dan klan dewa sama, karena ditemani kakak, adik, orang tua saat kecil dan ditemani suami, istri dan anak saat dewasa. Xiao Liu mengatakan kalau dirinya berbeda karena tidak punya orang tua.
kakak dan adik, kemudian dia berdiri mengaku sudah dewasa, seharusnya tidak memiliki pemikiran mengandalkan orang lain dan saat terjatuh harus mengandalkan diri sendiri dan Xiao Liu menjatuhkan diri dari atas. Melihat itu Xiang Liu menyuruh elangnya turun dan mengangkat Xiao Liu yang ada di dalam air. Xiao Liu mengira dirinya hebat dengan menantang Xiang Liu berenang. Xiao Liu menyindirnya jangan menggunakan energi roh. Xiao Liu juga mengatai dirinya takut. Mendengar itu Xiang Liu menerima tantangannya dan Xiao Liu langsung mengajaknya mulai dengan terjun ke air. Di tengah malam Xiao Liu menganggap kalau Xiang Liu yang menang dan membakarkan ikan untuknya. Kemudian Xiao Liu penasaran bagaimana cara kerja otak sembilannya dengan menyusun batu secara vertikal atau horizontal. Mendengar Xiao Liu terus bicara, Xiang Liu menggunakan energi rohnya untuk membuat Xiao Liu tidak bisa berbicara. Kemudian Xiang Liu mendekatkan wajahnya kalau sebenarnya lebih suka makan orang apalagi ukuran tubuhnya cukup untuk digigit dan langsung menggigit lehernya.